Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gua David. Pada video kali ini gua mau ngebahas tentang mendingan belajar untuk nilai atau belajar untuk ilmu. Pasti teman-teman semua yang masih sekolah atau kuliah tahu nih apa yang dimaksud. Atau jangan-jangan udah praktekin. Jadi gue mau cerita pengalaman gua saat kuliah dulu. Waktu kuliah di Institut Teknologi Bandung dulu, gue punya temen yang niat banget belajarnya. Kita sebut aja si Sony namanya. Misalkan di suatu pelajaran contohnya mekanika fluida, dia tuh sampai ngerti rumusnya, dapat dari mana, turunan rumus utamanya. Tapi di satu sisi gue juga punya temen yang belajar buat nilai doang. Yang ini kita sebut aja namanya si Edo. Waktu dekat-dekat ujian, dia cuman pelajarin soal tahun lalu aja dan hafalin rumus-rumus. Abis itu berdoa semoga mirip-mirip sama tahun lalu. And di akhir kuliah saat kita lulus, kedua temen gue ini sama-sama dapat predikat cum laude. Jadi sebenarnya mana nih yang benar? Belajar untuk nilai atau belajar untuk ilmu? Menurut gue baik belajar untuk nilai atau belajar untuk ilmu itu dua-duanya sama-sama benar, alias gak ada yang salah. Kenapa gue bisa bilang begitu? Kita balik lagi ke kisah kedua temen gue. Waktu kuliah di tahun kedua, si Edo yang belajar seadanya ini udah punya cita-cita lain habis dia lulus kuliah. Cita-citanya itu kerja di bank atau di e-commerce. Sedangkan si Sony yang benar-benar belajar buat ilmu mau lanjut S2 di bidang yang sama. Dari sini bisa kita lihat tujuan mereka masing-masing. Si Edo yang belajar untuk nilai udah tahu ilmu yang didapat di kuliah nggak akan terlalu dipakai di kerjaan dia nantinya, di bank atau di e-commerce. Jadi menurut dia buat apa dia ngabisin waktu pelajarin ilmu di kuliah? Mendingan dia alokasiin waktunya buat ngenalin diri dia lebih dalam ke dunia-dunia perbankan atau e-commerce atau dunia yang dia akan tuju. Sedangkan temen gue si Sony ini dari awal dia emang udah tertarik banget di jurusannya. Sering banget jadi asisten mata pelajaran, bantu research dosen, bisa dibilang passion atau minatnya udah di sini banget. Sehingga dia memanfaatkan waktunya selama perkuliahan ini buat nimba ilmu sebanyak-banyaknya. So, kesimpulannya, buat kalian yang mau pivot profesi kayak temen gua si Edo, nggak salah juga belajar hanya untuk nilai. Karena kelebihannya kalian akan punya lebih banyak waktu buat nge-explore diri kalian. Kalian interestnya kemana. Di ITB juga banyak banget temen gua yang kerja nggak sesuai bidang jurusannya. Jadi emang banyak banget mahasiswa yang ngerasa salah jurusan di tahun kedua, bahkan di tahun pertama. Hal ini udah nggak diheranin lagi kenapa? Karena SMA atau sebelum kuliah biasanya kita itu hanya sekedar tahu kalau kuliah ini oh nanti kerjanya apa, kalau kuliah ini oh nanti profesinya apa. Simple itu. Dimana pada kenyataannya nggak semanis atau semulus yang dibayangin. Kita ngebayangin jadi arsitek bisa bikin bangunan-bangunan yang lucu nantinya. Sedangkan kita nggak tahu juga kuliah di arsitek capeknya kayak gimana. Jadi daripada kalian ngerasa salah jurusan, terus ngulang kuliah lagi, gua rasa it's better buat kalian mempersiapkan diri buat kedepannya. Buat plan B, explore diri kalian, cari profesi yang kalian mau. Jadi bisa mulai pelajari dan siapin diri kalian buat itu. Sedangkan buat kalian yang emang udah minat di jurusannya, wah gila, ini jurusan tuh gue banget. Pertahankan juga, kalian udah berada di wadah yang tepat, tinggal pelajarin ilmunya. Jadi sekian aja video gue kali ini, semoga video ini memberikan insight baru bagi kalian. Like video ini kalau kalian suka dan dislike video ini kalau kalian nggak suka. Dan kalau mau diskusi bisa banget di kolom komentar. Bye-bye.